video pembelajaran yang akan saya buat ini adalah mengenai tema 9, Kayanya Negeriku, dengan subtema 1, Kebakayaan Sumber Energi di Indonesia. Dengan muatan yang terpadu, itu ada PKN dan SBDP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban kita sebagai masyarakat, baik di sekolah, di rumah, maupun berkehidupan di sosial. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai berdoa dulu ya, agar belajar kita pada hari ini itu akan mudah dan sangat lancar saat belajar. Berdoa dimulai. Amin. Alhamdulillah. Baik, berdoa sudah selesai. Pasti semua sudah semangat untuk belajar pada hari ini. Baik. Bapak mau ngecek dulu kehadiran, apakah di kelas ini ada yang tidak masuk? Oke, tidak ada yang tidak masuk ya. Semuanya hadir pada keadaan yang sehat walafiat. Baik, tidak lama-lama lagi kita akan mulai belajar. Oke teman-teman, ada yang masih ingat apa itu hak dan kewajiban? Iya betul, hak yaitu merupakan sesuatu yang pantas didapatkan setelah melaksanakan kewajiban, sedangkan kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan terkait dengan peranan dan tanggung jawab. Jika kewajiban telah terpenuhi, manusia baru diperbolehkan menuntut haknya. Nah teman-teman, sekarang kita akan mengetahui contoh dari hak anak di rumah. Apa saja sih contoh hak anak di rumah? Ada yang sudah tahu? Iya betul, tapi berhubung masih ada teman-teman kita yang belum mengetahui, maka dari itu akan kita jelaskan kembali di sini ya. Contoh hak anak di rumah yang pertama yaitu mendapatkan kasih sayang dan perlindungan. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu mendapatkan uang saku, dan contoh yang ketiga, mendapatkan makanan dan minuman. Selanjutnya adalah beberapa contoh kewajiban anak di rumah. Ada yang sudah tahu? Betul sekali. Contoh kewajiban anak di rumah yang pertama yaitu merapikan kamar. Selanjutnya, contoh yang kedua, membantu orang tua. Dan yang ketiga, belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Oke teman-teman, ada yang tahu nggak apa saja sih manfaat menjalankan kewajiban di rumah? Nah, teman-teman, setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Manfaat yang diperoleh apabila menjalankan kewajiban di rumah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bertanggung jawab. Yang kedua, tidak mendapat teguran. Yang ketiga, hidup terasa nyaman. Dan yang keempat, tidak terbebani kewajiban. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui contoh hak anak di sekolah. Berikut adalah beberapa contoh hak anak di sekolah. Yang pertama, mendapatkan nilai pelajaran. Kemudian yang kedua, menggunakan fasilitas sekolah. Dan yang ketiga, mendapat bimbingan dari guru. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah contoh kewajiban anak di sekolah. Yang pertama, belajar dengan tenang. Yang kedua, memakai seragam sekolah yang rapi. Dan yang ketiga, tertib mengikuti upacara bendera. Oke teman-teman, selanjutnya teman-teman akan mengetahui beberapa contoh hak anak di lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama yaitu mendapatkan keamanan. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu mendapatkan lingkungan yang bersih. Dan yang ketiga, berteman dengan tetangga.
Nah, teman-teman, selanjutnya adalah beberapa contoh kewajiban anak di lingkungan masyarakat. Yang pertama, mengikuti kerja bakti. Yang kedua, menjenguk tetangga yang sakit. Dan yang ketiga, menolong tetangga yang kesusahan. Nah, teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui beberapa contoh hak dan kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, dapat kita simpulkan bahwa sebagai makhluk sosial, kita tidak akan bisa hidup sendiri dan pasti membutuhkan orang lain. Dan dalam prosesnya, kita akan mengenal yang namanya hak dan kewajiban sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab kita. Nah, teman-teman, selain sangat penting untuk mengetahui apa saja kewajiban dan hak kita sebagai anak, untuk mendapatkan hak tersebut, kita juga harus melaksanakan semua kewajiban kita di rumah, di sekolah, dan di lingkungan dengan sebaik mungkin. Oke? Baik anak-anak, setelah kita melihat cuplikan video di atas, kita sudah semakin tahu ya bahwa hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan dan juga diterima secara penuh. Tanggung jawab dan juga kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku, dan juga tanggung jawab adalah kewajiban untuk menanggung sesuatu. Hak dan kewajiban kita dalam berkeluarga itu adalah tadi apa? Mendapatkan kasih sayang orang tua dan anggota lain, dan juga mendapat rasa aman ketika berada di lingkungan keluarga, dan juga kita berhak untuk mendapatkan makanan yang bergizi juga. Dan juga kewajiban kita di keluarga itu adalah melaksanakan tugas sebagai anggota keluarga sesuai dengan tugasnya. Dan juga kita kalau misalkan orang tua menyuruh kita misalkan mencuci piring atau menyapu, nah itu tuh adalah salah satu kewajiban kita untuk membantu keluarga di rumah. Dan juga kalau misalkan anak-anak mau berangkat keluar rumah atau mau main, jangan lupa untuk berpamitan dulu, untuk minta doa. Lalu untuk hak dan kewajiban kita di sekolah, kita harus belajar dengan tidak membedakan suku, ras, agama, dan budaya. Jadi sesuai dengan pedoman Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda satu tetapi tetap satu juga. Kewajiban kita di sekolah itu adalah kita harus berkata sopan, santun terhadap guru ataupun orang-orang yang ada di sekolah bersama staf, pengajar, dan juga kita harus menjaga nama baik sekolah. Karena kalau misalkan kita udah pulang sekolah nih lupa untuk mengganti pakaian terus kita main, nah nanti itu akan menjadi citra yang buruk gitu. Misalkan udah pulang sekolah kenapa masih pakai baju sekolah gitu, harusnya kan ganti baju sekolah sama baju biasa buat main. Lalu kita juga kalau misalkan lagi di kelas, kita harus belajar dengan tekun, memperhatikan apa yang guru katakan. Juga hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat itu tadi kita harus memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat lingkungan sekitar. Jadi misalkan kita juga bisa memiliki pendapat gitu. Misalkan anak-anak lihat satu fenomena di lingkungan masyarakat, misalkan ada yang buang sampah sembarangan, nah kita tuh berhak untuk memberikan sebuah pendapat kalau misalkan itu salah. Nah kita berikan contoh yang baik untuk masyarakat. Dan juga kewajiban kita juga harus saling mengingatkan ke teman-teman juga kalau misalkan ada nih teman kita yang lagi bertengkar, nah kita tuh wajib untuk melerai mereka agar tidak bertengkar ya kan. Lalu hak dan kewajiban kita melestarikan lingkungan itu seperti kita harus pastinya kita mendapatkan lingkungan yang segar, karena dari kita menanam pohon ya kan, itu akan menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Kalau misalkan lingkungan udah memberikan untuk kita, nah kita juga harus memberikan yang terbaik untuk lingkungan.
mengelola air bersih, juga memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka memenuhi kebutuhan. Misalkan kita memiliki lahan kosong nih gitu. Nah, ada baiknya kita membuat sebuah eh, tanaman mini gitu. Kita menanam misalkan pohon toge, nah gitu. Nah, dari lahan itu kita bisa eh, jadi bisnis kecil-kecilan gitu. Udah panen kan togenya, kita jual itu bisa membuka belajar bisnis juga atau belajar dagang-dagangan lah gitu. Dan juga kewajiban kita untuk atas lingkungan adalah menjaga kelestarian tersebut. Setelah kita menanam pohon kan pasti pohon itu akan menjadi besar. Nah, sudah menjadi kewajiban kita untuk melestarikan pohon itu agar tetap asri dan juga sering membuang sampah pada tempatnya. Tidak pernah untuk membuang sampah sembarangan. Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Kita akan belajar mengenai tempo dan tinggi rendah nada. Nah, materi ini itu kita akan mendengarkan lagu dulu yang berjudul Alam Bebas seperti video di atas. Alam yang luas bebas, kaya tiada batas, selalu sedia dia bagi kita semua. Alam yang indah megah, selalu sedia memberi ajarannya pandangan luas. Mari kita sekolah di sana agar dapat nuansa pandangan. Di sana kita akan belajar berpandangan luas. Di sana kita akan belajar berpandangan luas. Musik di atas yang berjudul Alam Bebas. Nah, kita bisa tahu tempo dan tinggi rendah nadanya. Nah, untuk tempo sendiri itu adalah ketukan yang menandakan cepat atau lambatnya sebuah musik dinyanyikan. Nah, pada lagu Alam Bebas tersebut, tempo yang dinyanyikan itu adalah lambat. Karena pada musik tersebut liriknya juga ketika kita menyanyikan dengan tempo yang lambat. Lalu untuk tinggi rendah nadanya pada part atau bagian awal kita menyanyi itu kita mulai pada nada rendah, di mana nada rendah itu biasanya diambil pada nada do. Tinggi rendah nada itu bisa kita sesuaikan dengan lagu yang akan kita nyanyikan. Berbeda halnya dengan misalkan tadi lagu Garuda Pancasila. Untuk tempo yang kita nyanyikan itu temponya agak cepat karena menggambarkan posisi semangat ketika kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Dan untuk tinggi rendah nadanya pada lagu Pancasila yang sebelumnya itu dimulai pada nada yang cukup tinggi karena ya tadi untuk menggambarkan semangat juang kita dalam menjaga keutuhan Bhinneka Tunggal Ika. Juga pada seni musik itu terdapat fungsi, unsur, dan macam-macam seni musik dan juga jenis-jenis seni musik. Untuk fungsi seni musik itu yang pertama adalah sebagai ekspresi diri. Ekspresi diri itu berarti bagaimana cara kita untuk memahami liriknya dan menyanyikannya dengan penuh hati. Yang kedua sebagai hiburan. Hiburan itu ketika kita mendengarkan lagu dan merasa oh lagu ini membuat hati aku senang. Gitu. Ada juga lagu yang bikin kita sedih. Nah itu
sebagai hiburan kita dan juga sebagai terapi ketika, kita berada di sebuah acara religi. Nah, musik itu sebagai, terapi hati kita, kita, menyanyikan lagu sholawatan seperti itu. Dan juga sebagai media upacara, misalkan kita lagi upacara, ada lagu ini kan, upacara yang bisa kita setiap hari Senin, lagu nasional kita. Nah, itu sebagai upacara dan juga sebagai media pendidikan, sebagai, kita belajar, seperti ini, kita memahami tempo, tinggi rendah nada, terus, bagaimana cara kita memahami lagu itu secara mendalam untuk mengetahui maknanya, dan juga sebagai media tari. Media tari itu, lagu itu sebagai, pendamping. Jadi ketika ada musik, nah kita menyesuaikan tariannya itu dengan musik tersebut. Nah, sebagaimana tarian yang seperti baiknya seperti apa. Lalu sebagai media kreativitas. Nah, lagu sebagai musik sebagai, kreativitas ini adalah sebagai dari musik itu kita bisa berkreativitas seperti kita, menyanyikan itu lebih baik atau kita menari, itu dengan tarian yang lebih baik gitu dengan, musik itu. Dan juga sebagai komunikasi. Nah, dengan musik sebagai, komunikasi ini, ada beberapa penyair lagu yang secara tersirat itu menyampaikan makna terdalam melewati musik tersebut. Nah, pasti setiap musik itu memiliki makna atau arti tersendiri dalam, musik yang dinyanyikan. Untuk apa? Untuk sebagai pendengar, tahu kalau misalkan ini tuh memiliki makna yang, dalam. Juga ada beberapa unsur-unsur seni musik. Yang pertama ada irama. Irama itu adalah sebagai, pengiring musik. Iramanya ada yang cepat, ada yang lambat, juga ada melodi. Melodi untuk, sebagai istilahnya sebagai bumbu lah, bumbu dalam bermusik itu. Melodi yang indah itu akan terngiang-ngiang lah di pikiran gitu. Terus harmonisasi sebagai satu kesatuan yang dimana dalam, bagian-bagian musik itu seperti tadi lagu Alam Bebas memiliki harmonisasi yang baik. Juga ada birama atau hitungan irama yang dimana, hitungan irama ini sangat berpengaruh dalam, bermusik. Juga tadi ada tempo yang mengisyaratkan, cepat atau lambatnya sebuah musik dinyanyikan. Juga ada beberapa macam-macam seni musik. Yang pertama musik tradisional dan, modern. Tentunya musik tradisional itu adalah musik yang dinyanyikan dengan alat-alat tradisional seperti, misal ada gamelan, ada calung, ada angklung, itu menggunakan alat-alat tradisional. Juga ada musik modern yang seperti kita kenal seperti ada gitar, ada drum, ada piano, dan juga ada jenis-jenis, genre musik seperti ada pop, ada jazz, ada rock, ada dangdutan. Itu adalah salah satu jenis-jenis genre musik. Pembelajaran kita pada hari ini, semoga apa yang kita ajarkan pada hari ini dapat, bermanfaat ya. Ya, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Amin. Mudik pertemuan selanjutnya ya. Bye bye. Assalamualaikum.